Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan untuk pertemuan kita hari ini dalam mata pelajaran IPS kelas 8 di bab 2 pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan dan kebangsaan. Dan kita sekarang akan bahas tentang pluralitas masyarakat Indonesia bagian kelima. Dan pada pertemuan minggu yang lalu kita telah bahas tentang perbedaan pekerjaan. Dan pada hari ini kita akan lanjutkan materi kita dan kita akan bahas di yang kelima, yaitu peran dan fungsi keragaman budaya. Jadi kita akan bahas tentang peran dan fungsi keragaman budaya. Perhatikan gambar yang di samping ini. Gambar ini tentang tarian kecak dan tarian saman. Nah, keduanya adalah contoh tarian daerah di Indonesia. Kalian tentu menemukan berbagai tarian di lingkungan tempat tinggalmu. Indonesia memiliki lebih dari 100 tarian daerah yang tersebar di seluruh Nusantara. Kekayaan tersebut menggambarkan keberagaman budaya Indonesia. Tarian daerah sebagai salah satu kekayaan seni budaya bangsa Indonesia menjadi salah satu daya tarik bangsa-bangsa asing. Kekayaan kesenian berupa tarian daerah menjadi salah satu daya pikat wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Apa peran dan fungsi lain dari tarian daerah bagi pembangunan nasional? Tarian daerah bukan hanya sekedar untuk dilihat, tetapi juga mengandung makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Tarian daerah di Indonesia merupakan ekspresi jiwa masyarakat Indonesia. Tarian tersebut menggambarkan nilai-nilai penting yang dapat menjadi inspirasi dan teladan bagi masyarakat masa sekarang. Seni tari Indonesia mengandung banyak nilai moral dan keagamaan yang menjadi pedoman bagi perilaku Indonesia. Nah, kita kan masuk dalam peran dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan nasional. Pertama, sebagai daya tarik bangsa asing. Indonesia adalah salah satu tujuan wisata dari berbagai negara. Salah satu daya tarik wisatawan mancanegara adalah kekayaan budaya bangsa Indonesia. Perhatikan gambar di samping yang menunjukkan ketertarikan para turis saat melihat sendera tari Balet Ramayana di Prambanan, Yogyakarta. B. Menggambarkan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah akan memperkaya kebudayaan nasional. Apa yang dimaksud kebudayaan nasional? Kebudayaan nasional merupakan suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara dan memiliki syarat mutlak bersifat khas dan dibanggakan, serta memberikan identitas terhadap warga. Budaya nasional adalah budaya yang dihasilkan oleh masyarakat bangsa tersebut sejak zaman dahulu hingga kini sebagai satu karya yang dibanggakan, yang memiliki kekhasan bangsa dan memberikan identitas warga, serta menciptakan suatu jati diri bangsa yang kuat. Dapatkah kalian menemukan contoh budaya nasional? Nah, contohnya ini pakaian batik merupakan salah satu contoh budaya nasional. Batik adalah hasil dari budaya lokal. Beberapa daerah di Indonesia dapat menciptakan batik dengan
corak khas yang berbeda-beda. Batik kemudian diangkat menjadi salah satu pakaian nasional. Dengan demikian, budaya lokal menjadi budaya nasional. C. Tertanamnya sikap toleransi. Kekayaan budaya bangsa Indonesia merupakan tantangan untuk bersikap toleransi. Nah, keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia semakin menambah kesadaran masyarakat bahwa pada hakikatnya manusia memiliki perbedaan. Perbedaan kebudayaan adalah hal biasa, tidak perlu dipertentangkan. Setiap budaya ingin dikembangkan. Perlu sikap saling mendukung serta kebersamaan dalam upaya mengembangkan kebudayaan. Kebudayaan Indonesia bukan milik satu suku bangsa, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. D. Saling melengkapi hasil budaya. Kebudayaan sebagai hasil pemikiran dan kreasi manusia tidak pernah sempurna. Keanekaragaman budaya di Indonesia justru memberikan kesempatan untuk saling mengisi seperti tampak pada gambar yang ada di samping. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia di berbagai daerah memiliki berbagai corak seni bangunan, lukis, kain tenun, dan sebagainya. Kekayaan corak seni tersebut apabila berinteraksi akan menghasilkan inovasi budaya baru yang sangat berharga. E. Mendorong inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan merupakan pembaharuan kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Sebagai contoh, kebudayaan berupa teknologi pertanian yang telah diwariskan nenek moyang. Setiap masyarakat memiliki corak cara bercocok tanam ya. Jadi setiap masyarakat memiliki cara bercocok tanam yang kadang berbeda. Perbedaan ini tentu didasari berbagai alasan. Setiap kelompok masyarakat melakukan interaksi yang berpengaruh pada cara berpikir dan hasil kebudayaan. Itulah hasil komunikasi cara bertani yang menghasilkan cara baru dan khas dalam pertanian. Interaksi itu bersifat khas dan unik. Oleh karena itu, pola bercocok tanam yang dihasilkan juga khas dan unik. Bentuk-bentuk inovasi kebudayaan dapat terjadi karena akulturasi dan asimilasi. Nah, perhatikan gambar yang berikan informasi tentang salah satu bentuk akulturasi kebudayaan di Indonesia. Gambar tersebut membuktikan bahwa nenek moyang bangsa kita, bangsa Indonesia sangat kreatif dan sangat terbuka. Menara Masjid Kudus memiliki bentuk yang sama dengan Balai Kul Pura, Taman Ayu di Bali. Walaupun bentuknya sama, tetapi fungsinya berbeda. Balai Kul memiliki fungsi sebagai tempat upacara keagamaan umat Hindu. Sedangkan Menara Masjid Kudus memiliki fungsi untuk mengumandangkan beduk dan adzan. Interaksi budaya di atas menunjukkan sikap toleransi masyarakat pada masa yang lalu. Oke, terima kasih. Demikianlah materi kita pada hari telah selesai dan kiranya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Untuk itu, mari tetap semangat belajar ya, jangan pernah kendor dalam belajar, dan akhirnya Tuhan memberkati kita semua.